Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Februari 2024 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat Pekan Biasa kelima, gereja mengajak kita untuk berani mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara. Untuk selengkapnya mari kita mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Yesus datang membawa keselamatan. Keselamatan itu merupakan sebuah anugerah yang melingkupi semua dimensi kehidupan kita. Yang sakit menjadi sehat, yang berdosa diampuni, yang mati dihidupkan. Dan penyakit yang disembuhkan berbagai macam, bahkan segala penyakit. Intinya, tidak ada yang tidak bisa sembuh oleh karena kasih Yesus. Yang tuli pun bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Ini semua tentu merupakan undangan, tawaran bagi kita semua untuk berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membawa kebaikan, membawa berkat, membawa keselamatan. Persoalannya adalah apakah kita berani mempercayakan diri. Berani datang kepada Tuhan. Tuhan sendiri selalu mengundang kita untuk datang. "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Datang saja, tidak ada syarat apa-apa. Datang kepada Tuhan Yesus, dan kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat.
Di antara kita sendiri ada begitu banyak keprihatinan yang berbeda-beda. Masing-masing orang mempunyai keprihatinannya sendiri-sendiri. Tetapi di dalam Tuhan, semuanya bisa memperoleh keselamatan, kesembuhan, kesehatan, maupun berkat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Tentu, dalam hal ini kita perlu langkah iman, membuka diri untuk percaya, dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Persoalan yang sering terjadi adalah kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan adalah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan hanya sebagai stempel di akhir. Ketika kita sudah mengerjakan segala-galanya, merencanakan dan memperhitungkan, lalu berdoa, Tuhan, semoga Engkau berkenan. Dan kemudian Tuhan mengabulkan. Tidak salah. Namun, ketika situasinya sulit, perencanaan tidak mungkin, dan sepertinya yang kita harapkan di luar kemampuan kita, seringkali kita ragu. Apa benar Tuhan mampu? Dari pihak kita juga ragu, apakah saya sungguh-sungguh berani mempercayai Tuhan sepenuhnya. Seringkali kita tetap membutuhkan sesuatu yang bisa kita pegang. Padahal dalam firman lain dikatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi, melebihi jaraknya langit dari bumi. Dan kalau sudah seperti itu, sebetulnya kita tidak perlu ragu. Namun, kalau kita jujur, mungkin kita tidak berani. Karena untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, berarti kita melepaskan kendali atas hidup kita. Dan itu yang sulit. Bagaimanapun kita ingin mengendalikan hidup kita. Kalau tidak banyak ya sedikit kita masih bisa. Jangan semuanya. Pada saat itulah kita ditantang untuk berani sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Allah. Tidak usah khawatir, karena percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Selain itu, firman ini juga merupakan undangan supaya kita juga bisa menjadi seperti Tuhan sendiri. Tuhan bukan hanya membawa kesembuhan, membawa keselamatan, tetapi Tuhan itulah keselamatan sendiri. Tuhan itulah kesembuhan yang sebenarnya. Tuhan itulah sang hidup, Tuhan itulah sang cinta, Tuhan itulah sang keselamatan. Memandang Tuhan, memandang cinta, memandang Tuhan, memandang keselamatan. Datang kepada Tuhan, datang kepada cinta, datang kepada keselamatan. Mendengar Tuhan, mendengar cinta, mendengar keselamatan. Karena Tuhan Yesus menjadi perwujudan dari cinta itu sendiri, dari kehidupan itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Itu juga disampaikan kepada kita. Kita juga bisa menjadi seperti Tuhan, dalam arti bersatu dengan Kristus, sehingga Kristus juga mewujud di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berbicara, orang mendengarkan Kristus berbicara lewat kita. Ketika kita bersama-sama, orang merasakan kebersamaan dengan Kristus melalui diri kita. Apabila kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan dan kemudian menyatukan diri kita kepadanya, sehingga aku dan Kristus adalah satu kesatuan. Sehingga seluruh karakter, kualitas Kristus ada di dalam diri kita, maka kemudian kita bisa menghadirkannya secara jelas, secara otentik, secara nyata. Sehingga bukan hanya kita yang bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang bertemu kepada kita, bertemu dengan kita, bisa juga mempercayakan dirinya kepada Tuhan, karena Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli mendengar,
yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh, yang mati dihidupkan, yang berdosa diampuni. Supaya kemudian kita mempunyai dan menjalani kehidupan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Tidak lagi takut dan gelisah, dan terus-menerus memikirkan bagaimana saya bisa selamat, karena sudah diselamatkan, sudah diampuni. Tinggal kemudian membawa dan memancarkan keselamatan dan penebusan dan pengampunan itu dalam hidup kita yang nyata sebagai kabar gembira untuk saudara-saudari kita. Dan tentu dengan cara itu hidup kita jauh lebih menggembirakan, membawa harapan, dan hidup bersama kita sungguh-sungguh menyenangkan. Karena sama-sama percaya akan kuasa dan kasih Tuhan yang tanpa batas. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita belajar hidup di dalam iman. Belajar mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena pasti hidup kita di tangan Tuhan akan menjadi sempurna. Karena Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan berkat kepada para sahabat Fresh Juice sekalian, supaya bisa menerima anugerah iman, hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan, hidup dalam cinta kasih, dalam pengharapan, dan dalam rasa syukur. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan dan niat baik saudara selalu ada dalam pelindungan, bimbingan, dan berkat Allah yang maha baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Februari 2024. Terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.